Sebelum melakukan analisis pada struktur truss, pastikan terlebih dahulu apakah struktur tersebut dalam kondisi stabil. Tidak perlu dalam kondisi yang sangat kokoh, tapi sudah dalam kondisi kokoh saja sudah aman. Selain membahas mengenai kestabilan struktur, pada video ini juga akan membahas mengenai gaya-gaya yang dialami oleh setiap batang penyusun struktur truss tersebut. Yang dimaksud struktur atau rangka merupakan beberapa bagian yang dihubungkan menjadi satu kesatuan. Analisa struktur meliputi gaya-gaya aksi dan reaksi pada setiap batang. Analisis yang digunakan untuk analisa struktur yaitu dengan menggunakan hukum Newton 3, yaitu gaya aksi dan gaya reaksi di antara benda-benda yang saling berkontak, yaitu sama besar, sama garis kerjanya, namun memiliki arah yang berlawanan. Nah, kalau struktur itu bisa digolongkan menjadi 3, yaitu struktur truss, struktur portal atau struktur mesin. Jadi ada 3 jenis struktur. Pertama adalah struktur truss, struktur portal, dan struktur mesin. Ketiganya itu memiliki perlakuan yang berbeda untuk setiap analisisnya. Nah, pada video ini akan membahas mengenai analisis pada struktur truss saja. Oke, sebelum membahas lebih lanjut mengenai struktur truss dan analisisnya, kita lihat dulu perbandingan dari beberapa ketiga truss tersebut. Yang pertama adalah struktur truss. Sudah Anda bisa lihat di layar, itu merupakan jenis dari struktur truss. Struktur yang terdiri dari beberapa batang yang dihubungkan lalu ditumpu dengan menggunakan engsel dan roll, dan di situ ada pembebanan yang ada sesuai anak panah. Nah, ini struktur truss. Bisa Anda bandingkan dengan struktur portal atau istilahnya struktur frame atau struktur rangka, sama saja, itu portal. Nah, Anda tentu bisa membandingkan. Kalau portal seperti itu, ya. Sedangkan kalau truss seperti itu. Sehingga kalau di truss itu tidak ada momen yang terjadi karena ditopang oleh semua batang. Nah, beda dengan portal. Nah, ini kemungkinan terjadinya momen yang sangat mungkin terjadi. Lalu struktur mesin. Jadi kalau mesin, nah ini strukturnya terjadi pada komponen mesin. Nah, itulah ketiga jenis truss yang perlu Anda pahami, karena setiap struktur ya, itu memiliki analisis yang berbeda-beda. Yang pertama adalah truss. Nah, definisi dari truss itu merupakan suatu rangka yang disusun dari batang-batang lurus yang dihubungkan dengan ujung-ujungnya untuk membentuk struktur yang kokoh. Nah, ini tadi struktur truss. Jenisnya itu ada 2, truss bidang atau plain truss dan truss ruang atau space tray. Ya, space truss. Sebagai contoh untuk truss itu misalnya konstruksi dari jembatan, atap, mesin derek,
menara. Nah, ini struktur truss. Lalu batang yang digunakan itu juga variatif ya. Bisa profil I, kanal, sudut, atau batang-batang dengan profil yang khusus. Mengenai penghubungnya antar batang tadi, batang itu kan harus dihubungkan. Nah, antar ujung batang itu dihubungkan bersama-sama itu dengan sambungan kling atau las atau baut atau pin sama, seperti itu. Nah, ini adalah contoh truss yang paling sederhana, terdiri dari 3 batang, ini paling sederhana. Nah, ini contoh dari beberapa jenis jembatan yang menggunakan sistem truss. Ada jenis prat, warren, hoe. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari struktur pada jembatan. Untuk aplikasinya ya seperti ini. Nah, sebelum bahas lebih lanjut mengenai struktur truss, ada asumsi dan persyaratan yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama itu memenuhi syarat cukup untuk kondisi keseimbangan statika. Strukturnya itu harus dalam kondisi seimbang. Nanti kita bahas. Yang seimbang itu seperti apa? Yang kokoh, yang tidak kokoh, sangat kokoh itu seperti apa? Nanti kita bahas di belakang. Lalu hubungan antar batang hanya terdapat pada ujung-ujung batang saja. Tidak ada hubungan yang di tengah, enggak, antar batang. Lalu gaya luar yang bekerja pada truss itu dianggap terkonsentrasi pada titik-titik hubung tadi dan tidak terdapat gaya momen ya, gaya luar ya, yang terjadi pada batang tersebut nggak ada. Jadi gayanya tidak ada, gaya momen couple itu nggak ada. Nah, ini asumsi yang perlu diperhatikan. Asumsi yang lain bahwa ujung-ujung batang itu dihubungkan dengan sambungan pin tuna friksi ya, artinya meskipun di pin itu dianggap tidak memiliki gesekan, tidak ada gaya geseknya, enggak dianggap gaya geseknya 0, sehingga di situ tidak akan terjadi momen, atau couple. Lalu gaya yang bekerja pada setiap batang truss itu diasumsikan dua gaya, satu garis kerja sama besar dan berlawanan arah yang diterima pada setiap batang. Ya, apakah batang itu menerima beban tekan atau tarik, ya semacam itu. Jadi kalau tarik itu kan ditarik ke kedua arahnya. Nah, ada dua gaya tadi. Jadi kalau gaya tekan berarti menekan. Dua gaya tadi saling menekan. Lalu setiap batang truss dapat diperlakukan sebagai batang dua gaya. Ya. Dan kesempurnaan truss bisa dianggap sebagai susunan batang-batang dua gaya. Ini nanti kita akan bahas untuk setiap batang dalam susunan truss tersebut, semua batang. Selain asumsi-asumsi tadi, Anda juga perlu mengetahui aturan-aturan yang ada pada statika struktur truss. Nah, untuk dalam ini untuk beban tarik. Nah, ini beban tarik itu yang dimaksud beban tarik ya, itu batang yang mengalami gaya tarik. Jadi gaya tariknya kalau plus itu berarti meninggalkan titik kerja. Tarik plus itu meninggalkan titik kerja. Nah, itu ada batang tarik ya, itu yang ada di arahnya ke bawah. Sedangkan yang lain itu adalah yang mengalami beban tekan. Jadi kalau yang meninggalkan titik kerja positif, nah, itu tarik. Tapi kalau meninggal kebalikan, itu bisa dianggap sebagai tarik, tapi dengan arah yang berlawanan.
tarik plus. Sedangkan untuk yang masuk itu adalah tarik yang minus. Tarik minus. Nah, jadi ada 1, 2, 3 tarik yang minus. Tarik plusnya 1. Nah, ini untuk beban tekan. Di beban tekan minus itu menunjukkan menuju titik kerja. Kalau menuju titik kerja itu beban tekan yang minus. Ini batang yang mengalami tekan, kompres. Dan di bawah itu ada batang yang mengalami tarik. Sebagai contoh, ini ada sebuah struktur keras yang mengalami pembebanan di titik B, lalu ditopang di titik A sebesar R1 dan titik B sebesar R2. Nah, berapa batang-batang yang dialami pada struktur tersebut? Setiap batang itu memiliki gaya berapa? Mengalami pembebanan tarik atau tekan sebesar berapa? Kita lihat untuk di titik A, nah, ini bebannya adalah menuju ke A. Nah, ini Anda harus bisa menentukan arah dari gaya tersebut. Lalu yang batang AB itu arahnya ke situ. Nah, ini harus memenuhi syarat keseimbangan. Ini karena apa? Karena kalau di B itu ke bawah, ini harus Anda bisa membayangkan ke bawah, sedangkan R1-nya menekan ke atas. Nah, ini ya seperti itu arahnya. Kalau yang di titik B, kalau sudah ditentukan di batang api itu arahnya ke dalam gitu ya, tinggal yang dari B itu ya, menyesuaikan, harus berlawanan. Yang di titik C, sedangkan yang EC itu 0, nggak ada, tidak mengalami bebanan sama sekali, tidak mengalami beban tarik atau tekan, sehingga yang batang EC itu sebenarnya bisa dihilangkan, nggak perlu. Yang D, yang E, nah ini adalah gaya-gaya yang terjadi di titik E. Yang EC-nya itu 0, yang F. Nah, ini adalah gaya-gaya yang terjadi pada setiap batang. Jadi misalkan gaya api itu mengalami beban tarik, tekan. Batang AF itu mengalami beban tarik. FE itu mengalami beban tarik. ED itu mengalami beban tarik juga. Sedangkan EC itu tidak ada gaya yang bekerja, sehingga itu bisa dihilangkan. Nah, sehingga dengan mengetahui jenis pembebanan itu Anda bisa menentukan jenis materialnya. Jadi material yang baik untuk tarik itu apa? Tentunya yang ulet. Material yang baik untuk beban tekan itu material yang keras ya, sehingga dalam satu struktur itu bisa menggunakan beberapa jenis material, bisa dikombinasikan material yang ulet dan juga material yang keras. Nah, kita lihat untuk setiap batang, gaya-gaya yang terjadi pada setiap batang. Yang pertama kita lihat di join A, di titik A. Itu ada gaya-gaya dari AF
yang bebannya adalah beban tarik, api beban tekan, lalu ada tumpuan di R1. Ini kalau diresultankan, nah ini akan jadi seperti ini. Nah, berarti ini sudah dalam kondisi keseimbangan. Di AB, di AF plus AB itu sama dengan R1. Nah, ini kan memenuhi persyaratan untuk keseimbangan kalau dihitung dengan menggunakan segitiga gaya. Yang kedua itu untuk di joint D. Nah, dengan menggunakan poligon gaya, maka di situ akan terbentuk gaya yang seimbang. Mulai dari AB disambung dengan BF, lalu BE, lalu BC, maka di situ akan mendapatkan resultan sebesar L. Berikutnya untuk joint C. Untuk joint C, CE-nya itu 0 karena tidak mengalami pembebanan baik itu tekan maupun tarik. Selanjutnya untuk di joint D, sudah ada CD plus DE sama dengan R2. Berikutnya untuk yang E, joint E, itu ada BE plus EF sama dengan DE. Selanjutnya yang terakhir ada di joint F. Joint F itu ada EF plus DF sama dengan AF. Nah, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana apakah suatu struktur itu dalam kondisi stabil atau tidak. Stabil atau tidak. Nah, ini terkait dengan jumlah batang dan titik hubungnya. Nah, ini bisa Anda gunakan persamaan ini. M-3 sama dengan 2J-3 atau M sama dengan 2J-3. M-nya itu jumlah batang, J-nya jumlah pin atau titik hubung. Kalau untuk struktur truss yang paling sederhana itu ada 3 batang yang dihubungkan, maka jumlah batangnya itu ada 3, titik hubungnya atau jumlah pinnya itu juga ada 3. Kita masukkan di situ apakah M sama dengan 2J-3 atau kurang atau lebih besar. Kalau ini untuk truss bidang itu ada yang tidak kokoh atau not rigid, itu kalau M plus 3 itu kurang dari 2J. Kalau M plus 3 lebih besar daripada 2J itu sangat kokoh. Artinya kalau sangat kokoh itu terlalu banyak batang yang digunakan sehingga bisa dihilangkan. Nah, sedangkan kalau M plus 3 itu kalau lebih besar daripada 2J itu sangat kokoh. Tapi kalau M plus 3 itu sama dengan 2J itu kokoh atau rigid. Di struktur itu tidak perlu sangat kokoh, tapi kokoh saja sudah cukup. M plus 3 sama dengan 2J itu sudah cukup. Itu sudah kokoh, sudah kuat, tidak perlu sangat kokoh. Kalau sangat kokoh itu nanti material yang digunakan itu tentunya sangat berlebihan, tidak efektif. Nah, kira-kira Anda bisa menyimpulkan konstruksi, ketika konstruksi itu mana yang kokoh, mana yang sangat kokoh, mana yang tidak kokoh. Silakan Anda analisis sendiri berdasarkan tadi dengan menggunakan persamaan tadi. M sama dengan atau lebih besar pada 2J-3 tadi. Nah, itulah cara untuk menyelesaikan analisa truss. Jadi dengan menggunakan analisis tadi Anda bisa menentukan material yang tepat untuk setiap batang itu apa. Karena setiap batang itu memiliki jenis
pembebanan yang berbeda-beda, apakah itu beban tarik atau tekan. Ya, jadi kalau bebannya itu beban tarik, tentunya material yang Anda gunakan itu pasti membutuhkan bahan yang memiliki elastisitasnya yang tinggi. Tapi kalau bebannya yang terjadi pada batang itu bebannya beban tekan, dia tidak membutuhkan elastisitas yang baik, tapi dia membutuhkan material yang keras, kekerasannya yang tinggi. Nah, itulah cara untuk menganalisis trust. Baik, jika ada pertanyaan silahkan Anda bisa menuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Terima kasih.